Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang sharing saya, Ari Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua terkait konsep dari tata kelola teknologi informasi. Nah, sebelum ke tata kelola IT, kita bahas dulu tentang tata kelola perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan itu harus menerapkan tata kelola perusahaan, di mana tata kelola perusahaan ini atau yang sering disebut dengan corporate governance atau enterprise governance adalah suatu mekanisme yang berupa proses, kebijakan, kebiasaan, aturan, kontrol yang diterapkan di dalam perusahaan dalam rangka menciptakan value added atau nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi stakeholder. Dan dengan adanya tata kelola perusahaan ini mengupayakan bahwa risiko-risiko yang muncul itu bisa dimanage dengan baik sehingga di level yang dapat diterima oleh perusahaan. Nah, tata kelola TI merupakan salah satu pilar utama dari tata kelola perusahaan. Dia ini merupakan bagian yang aset penting bagi perusahaan gitu ya, untuk menjamin pemanfaatan dari implementasi teknologi informasi. Nah, jadi tata kelola teknologi informasi adalah proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada stakeholder dalam suatu organisasi. Jadi, tujuan dari tata kelola teknologi informasi ini pada intinya adalah mendapatkan nilai tambah, mendapatkan value yang sebesar-besarnya bagi stakeholder, organisasi atau perusahaan, dan juga agar risiko-risiko yang terkait IT itu bisa dimanage dengan baik. Nah, mengapa perusahaan butuh tata kelola IT? Yang pertama, di mana perusahaan ini pasti mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan teknologi informasi. Sehingga dengan adanya tata kelola, maka terdapat manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi merasakan manfaat dari biaya yang telah dikeluarkan. Dia tidak sia-sia dalam mengeluarkan biaya untuk pengadaan teknologi informasi, karena ada manfaat tadi. Yang kedua adalah perlu penyelarasan antara IT dan bisnis organisasi. Nah, apabila IT yang berjalan itu tidak sesuai dengan bisnis organisasi, maka tidak akan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sehingga butuh tata kelola teknologi informasi. Nah, kemudian ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, dalam penerapan TI itu perlu adanya regulasi-regulasi yang dimasukkan, yang diterapkan sehingga TI itu berjalan tidak sembarangan. Jadi ada regulasi yang mengatur pemanfaatan TI tersebut. Kemudian yang keempat adalah kompleksitas. Tentunya pengguna TI itu akan semakin banyak, sehingga pasti ada kompleksitas yang terjadi selama pemanfaatan atau penerapan TI. Nah, makanya butuh tata kelola TI agar kompleksitas tersebut dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya memperhatikan keamanan. Jadi ketika suatu perusahaan itu menerapkan teknologi informasi, maka dia harus memperhatikan terkait keamanannya. Dengan tata kelola ini maka IT itu bisa diatur bisa disetting terkait keamanan. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah menjamin operasional teknologi informasi itu dapat memberikan manfaat yang sesuai organisasi yang diharapkan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, manfaat tata kelola TI. Tentunya tadi sudah saya bicarakan berulang kali bahwa manfaatnya adalah karena dia bisa memaksimalkan value, gitu ya, value kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan ini bisa memahami masalah dan kepentingan strategis IT sehingga perusahaan dapat mempertahankan operasi bisnis dan menerapkan strategi untuk bersaing lebih baik di masa yang akan datang gitu ya.
Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa harapan untuk TI itu terpenuhi dan resiko-resiko TI itu dapat dikurangi. Kemudian menyelaraskan TI untuk mendukung operasi bisnis dan mempertahankan keunggulan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber TI secara bertanggung jawab. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip tata kelola IT. TI seharusnya diadakan, dioperasionalkan, dan dikembangkan untuk mendukung bisnis. Ya, kalau tidak bisa mendukung bisnis maka percuma dan kita akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan manfaat dari adanya IT. Kemudian yang kedua, manajemen TI harus menjadi bagian dalam tata kelola perusahaan. Itu pasti ya tentunya. Yang ketiga, tata kelola TI melibatkan semua level manajemen, bukan hanya departemen TI. Walaupun departemen TI itu merupakan departemen yang bertugas untuk mengelola IT, tapi tetap harus melibatkan semua level manajemen. Yang keempat adalah TI seharusnya menjadi aset strategis, yaitu mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan menjadi kelebihan kompetitif perusahaan dari kompetitor lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fokus utama area tata kelola TI. Yang pertama, perusahaan itu perlu merumuskan keselarasan antara TI dengan bisnis atau strategic alignment. Jadi apabila TI itu tidak selaras dengan bisnis, ya, maka tujuan dari perusahaan itu tidak akan bisa tercapai. TI tidak bisa mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Ya. Yang kedua, mengimplementasikan strategi TI sehingga nilai dari investasi TI itu benar-benar dapat dirasakan untuk mendukung tujuan bisnis. Jadi adanya value delivery. Apabila tidak ada nilai yang dirasakan, ya maka tata kelola TI tersebut gagal diimplementasikan. Yang ketiga, mengatasi dan menekan risiko. Bisa melakukan manajemen risiko dengan sebaik-baiknya. Apabila perusahaan tidak bisa melakukan manajemen risiko, maka ya tata kelola TI-nya tidak berjalan dengan baik atau gagal. Yang keempat, mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI atau research management. Jadi perusahaan itu harus bisa mengoptimalkan dan mengelola sumber daya TI. Apabila dia tidak bisa, maka tata kelola TI-nya gagal. Yang terakhir, memonitor dan mengevaluasi output proses dan strategik atau disebut dengan performance measurement. Apabila perusahaan tidak bisa memonitor dan mengevaluasi terkait proses dan strateginya, maka tata kelola IT yang berjalan itu gagal. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang framework tata kelola TI. Nah, sebelum ke framework tata kelola TI, maka kita harus ketahui dulu apa yang harus di-manage dalam implementasi tata kelola TI. Ada 3 hal, yaitu struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Jadi struktur itu meliputi manajemen, SDM, dan kapital. Misalkan seperti apa sih SDM yang dibutuhkan, ya? Seperti apa sih manajemen yang dibutuhkan? Kemudian infrastruktur itu secara fisik digital. Berapa server yang dibutuhkan? Seperti apa spesifikasi dari server tersebut? Misalkan seperti itu. Kemudian ada suprastruktur, yaitu peraturan, kebijakan, prosedur. Peraturan apa sih yang dibutuhkan dan kebijakan serta prosedur apa yang harus dibuat, yang harus nantinya dijalankan, gitu ya. Oke, kita ke framework tata kelola TI. Nah, framework tata kelola TI itu yang paling sering digunakan oleh akademik dan praktisi itu adalah COBIT 2019 ya, saat ini yang terbaru 2019. COBIT ini berisi tentang kontrol objektif yang harus dilakukan oleh Departemen IT agar tujuan dari penerapan IT itu dapat tercapai dan selaras dengan bisnis perusahaan tentunya. Nah, kontrol yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan nilai, mengelola risiko TI dan sumber daya TI dengan baik. COBIT itu memecah menjadi 2 hal ya. Ada governance dan juga ada manajemen.
Nah, governance ini pada intinya adalah mengevaluasi, mendirect, dan memonitoring. Dan governance dilakukan oleh dewan direksi, komisaris. Sedangkan manajemen itu intinya adalah plans, dia merencanakan, membangun, menjalankan, dan memonitoring. Dan yang melakukannya adalah manajemen eksekutif atau manajemen lini. Gitu. Oke, jadi perbedaan dari governance dan manajemen itu, governance itu dia mengevaluasi terhadap harapan-harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Ya, menerjemahkan menjadi arahan-arahan kepada pihak manajemen terkait prinsip-prinsip apa sih yang harus dipatuhi. Dan juga dia memonitoring perusahaan. Sedangkan manajemen ini menerjemahkan arahan-arahan dari governance, gitu pada intinya. Jadi dia menerjemahkan arahan-arahan dari governance. Nah, selain COVID 2019, juga ada framework tata kelola TI lainnya, yaitu ITIL versi 4, ISO 20000, ISO 27001, ISO 38500. Untuk yang ITIL versi 4 ini, dia berfokus pada service management. Jadi apabila tata kelola TI itu fokusnya adalah tentang layanan, maka menggunakan ITIL versi 4 atau ISO 20000. Ya. Kemudian ada ISO yang khusus yang digunakan untuk tata kelola TI yang fokus pada Information Security Management, yaitu 27001. Dan juga ada ISO 38500 2015, yaitu berfokus pada governance, gitu. Jadi tergantung fokusannya di mana. Kalau yang COVID tadi sebenarnya lebih luas sehingga banyak orang akademik praktisi yang menggunakan COVID 2019. Mungkin untuk ITIL versi 4, ISO 27001 dan ISO 38500 juga bisa digunakan untuk tambahan selain menggunakan dari COVID 2019. Oke, sekian dari saya sharing terkait konsep dari tata kelola teknologi informasi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada pertanyaan, apabila ada kritik, saran, mohon tulis di kolom komentar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.